Kisah pencobaan di padang gurun. Kisah ini tentang Yesus Kristus, anak Allah yang menjadi manusia untuk menebus dosa manusia. Suatu hari, Yesus pergi ke Sungai Yordan dan dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Lalu, sesudah dibaptis, langit terbuka dan Yesus melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari surga yang mengatakan, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan." Lalu Roh Kudus membawa Yesus ke padang gurun untuk dicobai iblis. Di sana ia berpuasa. Artinya, ia tidak makan apa-apa dan hanya berdoa. Lalu, setelah 40 hari 40 malam berpuasa, akhirnya laparlah Yesus. Datanglah iblis si pencoba itu dan berkata, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Tetapi Yesus tahu Dia adalah anak Allah yang dikasihi. Dan ia tahu bukan roti, tetapi firman Allah yang akan memuaskan dia. Yesus menjawab, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah." Ups, cobaan iblis tidak mempan kepada Yesus. Kemudian, iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bubungan bait Allah. Bubungan bait Allah itu artinya puncak dari bait Allah. Lalu, iblis berkata kepada Yesus, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis, mengenai engkau, Ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menentang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu." Tetapi Yesus tahu, Dia adalah anak Allah yang dikasihi, dan Ia tahu bahwa kehendak Allah yang mengasihinya adalah yang terbaik untuknya. Jadi, Ia tidak akan memanfaatkan Allah untuk kehendaknya sendiri. Yesus menjawab, "Ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu." Cobaan iblis kali ini pun tidak mempan terhadap Yesus. Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi. Iblis memperlihatkan kepada Yesus semua kerajaan dunia dengan kemegahannya dan berkata kepadanya, "Semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah Aku." Tetapi Yesus tahu bahwa Dia adalah anak Allah yang dikasihi, dan Ia tahu hanya kepada Allah yang mengasihinya saja semua harus sujud menyembah. Yesus menjawab, "Nyala iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Cobaan iblis sama sekali tidak ada yang mempan terhadap Yesus. Lalu iblis meninggalkan Yesus dan malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Dalam Yohanes 1 ayat 12 tertulis, "Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya." Kita semua yang telah percaya kepada Yesus Kristus juga adalah anak-anaknya yang dikasihi.
Dan sama seperti Yesus, jika kita tahu bahwa kita adalah anak Allah yang dikasihi dan mengenal Allah yang mengasihi kita, maka pencobaan apapun yang dilemparkan iblis kepada kita tidak akan mempan juga terhadap kita. Jadi, percayalah kepada Yesus Kristus dan ketahuilah bahwa kita adalah anaknya yang dikasihi. Dialah yang akan memuaskan jiwa kita, kehendaknya lah yang terbaik untuk kita, dan hanya kepadanya lah kita harus sujud menyembah. Tuhan memberkati kita semua.